jawabku itu nggak cuma sekedar jagain bisnis, tapi juga internal tim. Jadi kalau ditanya tentang tantangan secara eksternal atau klien gitu ya, yang berhubungan dengan bisnis, itu pastinya ketika kita lihat nih pergerakan sekarang ini, industri kan cepet banget ya, cepet banget dari secara tools, tren, segala macam itu cepat gitu. Nah, bagaimana kita make sure bahwa timku ini bisa fulfill pergerakan yang cepat ini gitu. Jadi kita sebagai agensi yang tetap relevan buat klien dan tetap menjawab kebutuhan klien. Nah, secara internal di tim gitu ya, as we know, agency itu kan service agency, service industry gitu ya, di mana tim kita itu justru adalah pemain utamanya gitu. Jadi kita tuh punya challenge gimana menjaga talent-talent kita ini tetap punya spirit yang terus berkembang, spirit yang terus berinovasi dan juga kreatif. Gitu. Independent agency itu menurutku bukan hanya sekedar struktur bisnis ya, tapi justru lebih ke mindset gitu. As independent agency, kita tuh punya kebebasan untuk bergerak tuh justru dari hati gitu ya, bukan dari birokrasi gitu. As we know, kalau network agency ataupun itu kan banyak banget birokrasinya, aturannya segala macam. Itu justru yang menurutku somehow agility-nya tuh mungkin nggak akan seperti kita yang wah ini nih bisa bergerak cepat gitu ya. Karena kelebihan itu, makanya kita tuh ketika memutuskan segala sesuatu juga lebih bisa untuk jangka panjang. Kolaborasi dan inovasi itu harus jadi culture di kita gitu ya. Kita di sini tuh sangat menjunjung dan sangat nge-push gitu ya. Anak-anak tuh punya, tim itu punya spirit yang spirit untuk berinovasi, spirit yang memang punya growth mindset gitu ya, yang memang selalu berpikir bahwa sekali dua kali dipropose and then udah mesti ada hal baru lagi tuh yang harus dicoba gitu. Nah ini yang kita tanemin ke tim gitu, yang mana ini jadi ke reflect nih ke ketika itu outputnya ke klien gitu. Jadi kita kalau punya klien itu kita expect-nya tuh kan jangka panjang ya, relationship-nya tuh jangka panjang. Kita punya kerjasama itu nggak cuma setahun 2 tahun gitu, tapi jangka panjang. Yang mana ini terbukti nih di beberapa klien kita yang mostly gitu ya, di klien yang under unitku itu adalah 5 bahkan ada yang sampai 7 tahun gitu ya. Nggak cuma 1-2 klien, tapi kita udah 5 klien yang seperti itu gitu, karena kita maintain relationship-nya. Kita punya prinsip bahwa setiap tahun itu harus ada hal baru yang kita bawa ke mereka. Walaupun kita kerjasamanya tuh udah enak gitu kan ya, tapi kita mau bawa nih, oke, tahun ini kita cobain ini ya, tahun depan kita mau cobain ini ya gitu. Dan dengan semakin lamanya kita bekerja sama, itu somehow kolaborasi sama klien tuh justru jadi lebih enak gitu. Dan itu yang membuat mereka tuh jadi lebih setuju sama kita. Oh, kita cobain ini ya. Pernah banget kita cobain hal baru gitu ya. Gagal gitu. Tapi dari kliennya, oh oke, nggak apa-apa. Mereka tuh lebih appreciate gitu ketika kita mau cobain sesuatu hal yang baru gitu. Yang pasti AI ya. AI itu udah jadi omongan di mana-mana sih gitu kan ya. Dan menurutku AI native creativity itu bakal jadi suatu hal normal yang udah jadi basic needs lah ya untuk semua cara kerja kita gitu. Nah, ini yang kita prepare nih. Kalau kita lihat kondisi sekarang gitu ya, banyak generasi yang justru bisa adapt ini kan sebenarnya bisa kita bilang generasi yang muda-muda nih ya, Gen Z gitu ya. Yang mana millennials pun masih adapt gitu kan ya. Nah, kita lihat mungkin. Nah, kita tuh make sure
generasi yang kita yang agak lebih bisa kita bilang lebih senior itu harus bisa adapt ya. Yang muda justru sekarang kita lagi prepare untuk kita lebih banyak rekrut gitu. Jadi kalau orang bilang aduh capek sama Gen Z gitu ya, kalau aku pribadi justru enggak gitu. Aku sangat welcome Gen Z, ayo kita kolaborasi bersama karena kita tahu gitu ini waktunya era di mana kita emang harus mulai shifting nih generasi gitu, apalagi di bidang kreatif gitu ya. Aku ngerasa Gen Z itu bakal bisa akan sangat bisa berkontribusi sekali gitu. Itu yang pertama, dari sisi preparation terhadap AI yang akan jadi normal ya. Terus yang kedua, kita sekarang in terms of marketing gitu, kita ngelihat nih kalau dulu search itu kan search engine itu sangat kental, udah satu platform aja untuk search gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat search itu nggak cuma di satu platform itu doang loh gitu. Sekarang tuh shifting gitu kan. Search itu udah di social media gitu. Nah, ini yang kita lagi prepare, gimana semua konten-konten atau kreativitas yang kita buat yang akan di post di dalam suatu social media itu harus bisa searchability. Karena kita ngelihat search sosial itu di tahun ini sama tahun depan itu yang akan kejadian gitu. Ada satu campaign yang aku sangat berkesan banget sih ya untuk lead this campaign gitu. Jadi ini adalah purposeful campaign untuk Rexona gitu ya. Rexona itu kan terkenal dengan deodoran yang memang untuk membantu atau mendukung orang beraktivitas gitu ya. Dan dia adalah solusinya gitu, sebagai produk sebagai solusinya gitu yang berkeringat. Nah, jadi brand ini kan sangat mendukung orang bergerak gitu ya. Nah, ini adalah kita bikin purposeful campaign gitu. Purposeful means campaign yang ada purpose-nya, ada tujuannya gitu. Bukan cuma tentang jualan, tapi juga ada tujuannya nih apa. Nah, kemarin bergerak dari latar belakang dan uniqueness-nya, unique selling point-nya si Rexona sendiri, brand-nya gitu ya. Kita untuk purposeful campaign ini kita mau kerjasama dengan disabilitas gitu, teman-teman disabilitas kita, teman-teman disabilitas di Indonesia gitu, dimana mereka kan punya keterbatasan dalam bergerak gitu ya. Nah, ini sangat memorable karena kita saat mengerjakan campaign ini nih nggak cuma tentang kreatif doang gitu ya, bukan hanya tentang bisnis doang gitu, tapi kita ngetap sampai ke impact-nya tuh bisa ke teman-teman disabilitas gitu. Jadi waktu awal sebelum kita jalanin campaign-nya, kita bahkan benar-benar research langsung ke teman-teman disabilitas, komunitasnya, kita tanya mereka gitu ya, sampai kita dapetin insight yang benar-benar, oh ini yang mereka butuhin ya gitu. Nah, dari sana kita bikinin campaign, kita roll out campaign-nya, dan hasil dari campaign itu kita give back ke komunitas itu gitu. Give back-nya itu kita kasih donasi alat bantu gerak gitu jadinya. Jadi dari campaign yang kita kerjakan, kita kan campaign-nya kita encourage orang untuk bergerak. Jadi kita bikin satu aplikasi gitu ya, orang bergerak, nah diukur di aplikasi itu, nah hasil gerakan orang itu kita convert dan kita bikin jadi donasi buat mereka. Aku sebagai anak orang kreatif gitu ya, orang kreatif, orang bisnis gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu yang hasilnya bisa kita kasih kembali gitu ya ke society gitu, itu sangat meaningful banget ya. Kegagalan itu yang bikin kita jadi bisa mempunyai suatu momentum atau masa gitu ya, untuk kita justru bisa create sesuatu yang lebih baik gitu menurutku gitu ya. Nah, ketika hal itu terjadi menurutku aku akan ngajak lagi ke tim gitu ya untuk melihat itu, ya jangan anggap itu sebagai satu yang ya udah kita ngorek-ngorek siapa yang salah, siapa yang gagal, siapa yang bikin ini gitu ya, tapi kita mesti lihatnya ke depan gitu. Saat itu kejadian biasanya aku akan langsung lakukan yang pertama itu, coba cek dulu nih impact-nya ini udah sampai sejauh mana gitu ya. Apakah mempengaruhi pihak lain atau enggak gitu ya. Dan ketika itu mempengaruhi pihak lain, kita harus meminimalisir itu gitu, meminimalisir impact-nya. Nah, ketika kita sudah
meminimalisir impact-nya, kita baru bisa berpikir lagi gitu. Ini nih kita mesti cari cara lain kah, ide lain kah, atau solusi lain kah gitu ya, atau aturan baru kah gitu ya, untuk tidak kita melakukan hal yang sama gitu. Prinsipnya kalau di sini gitu ya, kita jatuh satu kali di lubang, it's okay, nggak apa-apa, kita belajar. Tapi jangan sampai jatuh 2 kali di lubang yang sama. Itu tandanya kita nggak belajar.